Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin mendapatkan tugas untuk berdiskusi atau berkolaborasi bersama teman-teman dari univ lain yang memiliki jurusan tentang, enggak tentang sih ya, menganut tentang tenaga kesehatan ya. Untuk narasumbernya ada 3 orang, yang pertama ada Kakak Andrika Fitriani Putra, sorry ya, terus ada Kakak Mili Adlin Raihan, terus ada Kakak Nadila Safira. Eee, untuk ketiga kakaknya ini berada di jurusan Fakultas Kedokteran Gigi dan berada di universitas yang sama, yaitu Universitas Baitur Rahmah ya. Eee Langsung saja, kita mulai ya untuk memberikan sedikit pertanyaan untuk Kakaknya ya. Siapa tahu ada yang mau jawabkan atau memberikan, tanggapan gitu. Maaf nih Kak, untuk, sebagai seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi ya, apa arti farmasi menurut kakak-kakak sekalian? Bisa dimulai dengan Kak Andrika Fitrian Putra dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya tentang apa arti farmasi menurut kami ya. Ya, tanggapan Kakaknya aja, gimana ya? Eh, Kalau sepengetahuan saya nih ya, farmasi itu dia kan lebih menjurus ke obat-obatan ya. Mmm, ya. Jadi menurut saya farmasi ini merupakan jurusan yang penting dalam ilmu kesehatan karena farmasi ini dia kan lebih menjurus ke maksudnya tuh membahas ke obat-obatan. Jadi di Iya, mana contohnya misal kayak ke dokter gigi yang memberikan diagnosa dan ingin memberikan pengobatan itu kan otomatis memberikan resep yang akan diserahkan ke pihak yang dapat eh, membuatkan obatnya gitu. iya. Terus ada tambahan lagi, Kak? Atau kakak-kakak yang lain mau jawab gitu? Mungkin kalau Kalau dari izin, Rian itu aja. Ya izin itu menambahkan, iya, mungkin farmasi itu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan, di mana itu berkaitan dengan zat-zat kimia. iya betul sih, zat-zat Segitu kimia. saja. Iya, Kak. Ada tambahan lagi atau mau lanjut? Izin nambahkan ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenal, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Mili Adlin Rehan dari Universitas Baitur Rahma. Kalau menurut saya farmasi itu kalau di kedokteran gigi itu ya pasti tentang obat-obatan, tentang kimia-kimia gitu ya kan. Bagaimana seorang mahasiswa yang lulusan farmasi itu bisa membuat obat-obatan. Dan farmasi itu kalau menurut FKG itu penting lah ya, karena nggak mungkin dokter selalu pakai cara-cara yang eh, terdahulu atau pakai cara biasa, pakai cara masa lampau lah seperti cabut gigi ya kan, perlu yang namanya Iya, obat bius. Obat bius itu pasti dibuat oleh farmasi ya kan. Jadi dengan dari itu farmasi itu farmasi itu dia bisa mendorong tenaga medis seperti dokter gigi itu bekerja lebih mudah, bekerja lebih cepat tanpa adanya rasa sakit. Jadi sekian bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, s Sungguh jawabannya menakjubkan dari ketiga Kakak ini ya, teman-teman. Apakah dari teman-teman dari, saya tuh ada ingin bertanya gitu, ada yang mau bertanya kepada kakak-kakaknya? Izin menanggapi lah. Kan kalau di FKG atau kayak kedokteran lebih apakah ada khusus pembelajaran lebih mengenal tentang farmasi itu sendiri atau enggak ada? Kurang lebih seperti itu. Izin menjawab ya. Kalau masalah kan masih preklinik nih.
kita juga yang di FKG Baitur Rahma kalau pelajari tentang obat-obatan itu ada blognya, cuman karena masih preklinik, masih eh, awal semester gitu kan, itu tidak terlalu dibahas. Yang dibahas itu lebih ke anatomi kepala, leher, dan mulut. Tapi kalau tentang obat-obatan itu pasti dibahas karena sangat sangkut paut dengan apa yang bakal kita lakukan di lapangan pekerjaan. Jadi begitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak. Apakah ada tanggapan lain teman-teman? Kalau kita lanjut saja ya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana kakak-kakak sekalian menanggapi masalah penjualan obat yang dijual bukan di apotek, melainkan di toko obat yang lain dan yang melayaninya pun bukan dari tenaga farmasinya. Maksudnya itu bagaimana tanggapan kakak sekalian kalau misalnya ada yang menjual obat namun bukan dari jasa farmasi atau apoteker, misalnya contohnya dari bidan gitu jual obat, apakah ada tanggapan dari kakak-kakak sekalian? Ya, ada yang mau jawab gitu? Ini Rian ini yang tahu ini, Rian. Mungkin kalau menurut saya itu kurang baik ya, maksudnya itu kita kan udah ada yang namanya kayak sekolah yang mengenai farmasi gitu kan. Nah, jadi kayak untuk apa orang-orang yang di luar sana yang bukan termasuk anak-anak farmasi menjual atau memberikan obat-obatan seperti itu, karena di satu sisi mereka pun mungkin ada yang menjual obat hanya menjualnya saja tanpa mengetahui efek atau apa yang terjadi untuk obat tersebut gitu kan. Tapi kalau langsung dari farmasinya langsung itu kan pasti mereka udah tahu apa ada isi dari obat-obatan ini dan apa efek dan resikonya begitu. Apakah ada tanggapan dari teman-teman sekalian? Atau ada yang mau menambahi gitu? Ada yang mau menambahkan dari jawabannya kalian? Izin nambahkan lagi ya. Ya, Kalau menurut saya sendiri sebenarnya penjualan obat-obatan itu kan ada undang-undangnya juga. Tapi kita nggak bisa nganggap penjualan obat yang kayak obat seperti apa ya, paling sering paracetamol. Nah, ya pasti. kita nggak bisa bilang paracetamol itu kalau diperjualbelikan secara non apoteker itu ilegal. Tapi buktinya di mana-mana ada jual. Jadi saking perlunya paracetamol itu sehingga banyak yang jual karena menurut mereka itu laku dan para konsumen yang pasti perlu cepat. Jadi kita nggak bisa pandang dari satu sisi yang kalau menurut kita yang punya wawasan tinggi itu nggak boleh. Tapi kalau menurut orang-orang yang di bawah yang perlu obat cepat, saya rasa bagus-bagus aja, baik-baik aja selagi tidak menyalahkan undang-undang kesehatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak. Terus teman-teman yang lain ada mau nanya gitu? Tentang bagaimana gambaran sepertinya kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi atau apa gitu. Apakah susah gitu masuk jurusan kedokteran gigi? Kalau gak ada, boleh nanya ya Kak, menurut Kakak nih, apakah susah Kak masuk jurusan kedokteran gigi atau susah-susah gampang gitu? Sekedar bagi ke pengalaman aja ya Kak. Baik,
Eh, Kalau menurut saya, masuk kedokteran gigi ini yang susah itu niat awalnya sih, karena seperti yang kita tahu kan kedokteran gigi ini kan gimana, hampir sama sih dengan anak-anak kedokteran gitu kan. Jadi emang kayak kita tuh harus mempertimbangkan ke depannya gitu. Jadi kayak sanggup nggak kita menjalani ini seperti itu. Kayak kita belum lagi mikir masalah uang, mikir masalah materi, masalah alat gitu kan. Bahkan yang seperti kita ketahui kedokteran gigi ini alatnya nggak satu dua, tapi banyak, bahkan ada ratusan alat yang harus kita miliki dalam kedokteran gigi ini. Ada yang dari yang kecil sampai yang besar. Jadi emang harus ini ya, emang sulit sih memutuskannya gitu, yang sulit itu. Kalau masalah eh, mendaftar, maksudnya tuh masuk ke jurusannya ya, yang namanya kedokteran nggak ada lah yang gampang kan. Ya bener juga sih, masuk farmasi aja susah, Kak. Nah, mungkin itu saja sih dari saya. Teman-teman yang lain ada yang kepo gitu tentang kedokteran gigi atau bagaimana cara jabut gigi yang benar gitu, merawat gigi yang benar gitu. Nggak ada yang penasaran, Kak. Yan, Izin kasih trigger lu, bertanya. Yan. Ya, dipersilakan. Bagaimana tanggapan kalian bertiga nih tentang tenaga kesehatan di era digital ini? Oke, izin menjawab ya kakak-kakak ya. Kalau saya rasa sebenarnya itu dibilang mudah, mudah, dibilang sulit, sulit. Soalnya ini bertolak belakang dengan siapa yang mau kita tuju. Kalau misalnya masyarakatnya itu ini maaf kata ya, terlalu ke dalam apanya daerah lokasi tempat tinggalnya, itu pasti sulit untuk menggunakan digital. Jadi kurangnya sarana, kurangnya internet atau iya, sarana dan internet itu aja. Itu yang membuat sulit kalau di era digital. Tapi kalau misalnya yang ada di kota itu lebih ke bertolak belakang kepada orangnya sendiri. Dia mau nggak nerima apa yang kita buat. Dia mau nggak dengar, minimal dengar apa yang kita bilang, apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan pengetahuan dasar ilmu tentang cara menjaga gigi. Cuman bilang gosok gigi 2 kali sehari, dia denger nggak? Nah, itu aja kalau tantangan di kota. Kalau tantangan di agak ke pedalaman itu tentang jaringan internet dan juga sarana prasarananya. Sekian, terima kasih. Ya sama. Terima kasih banyak juga, Kakak. Untuk teman-teman ada yang mau nanya lagi atau memberi tanggapan? Izin bertanya, moderator. Iya, silakan. Menurut kalian nih, kan kalian seorang mahasiswa FKG, bagaimana tanggapan kalian mengenai pihak yang melakukan dispensing obat, padahal dia itu bukan dari tenaga kesehatan sama sekali? Ya, itu aja. Mungkin Nadila nih yang mau jawab. Oh, maaf bisa diulang lagi pertanyaannya, soalnya jaringan di sini lagi nggak bagus. Oh iya, jadi pertanyaannya, bagaimana menurut kalian mengenai pihak yang melakukan dispensing obat, padahal pihak tersebut itu bukan dari tenaga kesehatan? Ya, gitu. Maksudnya gini ya pertanyaannya, orang yang kayak memproduksi obat tapi dia bukan dari tenaga kesehatan gitu. Iya Kak, kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau menurut Dila ya, itu kan kita kan kami itu bakal insya Allah menjadi dokter gigi. Nah jadi kalau kita udah jadi dokter gigi itu biasanya kita tuh kayak join gitu sama anak farmasi, kayak misalnya kita buka praktek, jadi kita join sama anak farmasi itu untuk tentang obat-obatnya kan. Nah jadi
itu sebenarnya tergantung diri kita sendiri sih, kayak memilih gitu siapa yang produksi obat. Kalaupun orang itu misalnya nggak resmi untuk memproduksi obat atau tidak ada sertifikat atau tidak ada surat izin untuk produksi obat, kayak nggak usah aja pesan ke dia gitu. Pandai memilih, menurut dia pandai memilih. Tapi kalau untuk orang yang tidak berhak untuk memproduksi obat, pasti kita pandai-pandai milih kan, atau kita tanyakan dulu kayak mana ada surat izinnya atau enggak gitu. Mungkin itu aja dari Dila. Ada tambahan dari Rian atau Mili? Izin menambahkan ya, kalau Ya. yang dibilang Nadila itu yang betul. Kalau masalah supplier itu ya, memang harus pilih-pilih. Soalnya kan seperti yang kita tahu zaman sekarang ini banyak ya pembohong. Iya, banyak pembohong. Jadi misalnya dia pakai baju rapi-rapi, di belakangnya sebut merek ya, Kimia Farma gitu kan. Dia Ya. datang mau minta kasih obat, nggak tahu obatnya itu bukan obat generik tapi obat palsu. Jadi nggak mungkin lah kan kita sebagai dokter ataupun dokter gigi juga langsung bilang, oh iya silakan saya beli gitu. Nggak, kita harus juga tahu. Jadi kayak mana obat generik yang betul-betul generik gitu kan, atau itu cuman obat-obat buat-buatan yang kayak cuman dikasih semen petak-petak gitu kan. Jadi harus lebih sensitif kalau obat, soalnya obat ini bisa dibilang kayak makanan. Kalau kita aja makan nggak pilih-pilih, kayak mana kita obat yang notabene itu kimia. Jadi segitu, saya sekian, terima kasih. Masih banyak Kak. Teman-teman yang lain, apakah ada tanggapannya? Izin bertanya ya, ini untuk semuanya juga. Jadi kan sebagai apoteker nih, ayo apoteker, astagfirullahaladzim, farmasi, kan Sama. sama, beda. Farmasi buat obat, apoteker jaga apotek. Jadi Iya. sebagai mahasiswa farmasi ya, ini pertanyaannya gampang aja. Pengen buat obat apa? Itu aja sih. Kalau boleh saya duluan jawab ya. Kalau ditanya mau obat apa sih, sebenarnya masih belum kepikiran ya. Untuk sementara sih mikirin gimana caranya buat cepet-cepet lulus biar skripsinya tuh nggak susah ya. Judul skripsi aja saya masih belum tahu ya. Sorry. Untuk kalau dipikirin sih, kalau mau buat obat apa, kayaknya obat yang bisa menyembuhkan sakit hati. Bercanda ya, bercanda. Itu jawaban dari saya. Apakah teman enggak, apakah sih yang teman-teman yang lain gimana jawabannya? Mau bikin obat apa katanya? Ayo obat apa? Izin bertanya boleh, Fauzan? Ya silahkan. Itu misalnya selama perkuliahan itu nggak ada praktikum untuk coba-coba buat obat? Ada sih, untuk praktikumnya ada beberapa praktikum untuk mengajarkan kita bagaimana cara pembuatan obat yang benar, bagaimana cara membuat sepertinya contohnya bagaimana cara pembuatan untuk membuat obat tablet, atau bagaimana cara untuk membuat kotornya itu kayak obat paracetamol gitu. Ada. Tapi kayaknya untuk lebih lanjutnya kayaknya untuk pembuatan obat lebih ke semester atas kayaknya. Izin menambahkan lah, soalnya kan untuk membuat obat itu perlu penelitian yang lebih lanjut, kayak gitu. Jadi perlu pertimbangan yang lebih banyak.
Jadi kami belum bisa membayangkan mau bikin obat ini, mau bikin obat itu, masih belum bisa sih. Nah, udah seperti itu. Ya kalau sudah teman-teman yang lain tidak ada pertanyaan lain, saya sebagai moderator pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.